Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kajian kita atau ta'lim kita pada hari Kamis yang lalu adalah mengenai takbir, mengangkat tangan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Yang intinya adalah takbir itu pembuka salat, pembuka hubungan kita dengan Allah. Disebut dengan takbiratul ihram. Yang apabila itu telah kita ucapkan, kita terlarang, tidak boleh melakukan, memperbuat, mengucapkan apa saja sesuatu yang sebelumnya boleh. Itu maka namanya ihram. Kemudian mengangkat tangan pun telah kita jelaskan. Lalu sedikit barangkali sekedar untuk meluruskan ucapan atau bacaan yang kurang tepat. Yang pertama ketika membaca Allahu Akbar, kekeliruan pertama adalah memanjangkan bacaan A-nya, Allahu Akbar. Ini namanya istifham. Apakah Allah itu Maha Besar? Yang benar adalah Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan A-nya. Bahwa kalau dipanjangkan berarti dua. Yang kedua, ada juga kekeliruan oleh sebagian orang. Bisa jadi kita juga melakukannya. Memanjangkan barnya, Allahu Akbar. Akbarnya panjang, Allahu Akbar. Akbar, bar itu bisa dikatakan bedu atau tabu atau drum. Kalau begitu Allah itu adalah gendang, bedu. Kekeliruan ketiga adalah ada juga orang terdengar kita baca Allahu Akbar. Bacaannya adalah Allahu Akbar, bukan wak. Allahu Akbar. Kalau pakai waw nanti beda lagi artinya. Atau ada orang baca Allahu Akbar, bau. Jadi kita betulkan dulu ini. Salah bacaan, panjang pendeknya berubah arti dan maknanya. Maka tepatkan bacaannya Allahu Akbar. Jangan panjang banget. Allahu Akbar, tidak boleh. Allah, tidak boleh juga. Yang sering dipanjangkan orang adalah lamnya, Allahu Akbar, menjadi 7 alif.
Sebagusnya berapa dipanjangkan, segitu dibaca. Bisa buku itu jangan diputar-putar supaya jangan pending ya. Perhatikan. Paham tuh? Allahu Akbar. Kemudian kita lanjut taklim kita hari ini tentang sedekap. Sedekap itu tentang meletakkan tangan. Nanti. Ini namanya sedekap. Setelah mengangkat tangan namanya raf'ul yadain. Sudah kita sebutkan dalam ta'lim kita yang raf'ul yadain. Atas ini. Tapi masih ada juga murid kita yang terbawa kebiasaan lama. Seriuslah salat itu, karena kita akan menghadap pencipta kita. Jangan berolok-olok, jangan main-main. Kita bukan menghadapi raja, tapi menghadapi yang maha raja di raja. Kesiapan kita untuk salat berpengaruh kepada salat kita. Meletakkan tangan. Ulama-ulama kita mengatakan dan berpendapat bahwa meletakkan tangan setelah mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan sifatnya anjuran, tidak sampai kepada rukun. Untuk itu kalau ada orang berbeda dengan kita meletakkan tangannya, jangan sampai dikatakan pula orang itu sesat dan salah, karena hukumnya saja tidak rukun. Bahkan sebagian ulama mengatakan sifatnya anjuran. Nah, di mana meletakkan tangan? Abi ringkas dalam catatan ini. Pertama, sebagian ulama berpendapat di bawah pusar. Ini pusar di bawahnya. Kelompok kedua memahami di atas pusar. Ini pusar atas. Yang ketiga memahami di dada. Yang keempat memang di atas dada, sehingga di leher, nahar. Sehingga ada orang yang salah seperti ini, seperti dasi kupu-kupu. Bahkan ada yang memahami lepas saja. Kami tidak akan menerangkan dalil-dalilnya dan kitab-kitabnya, karena sifatnya kita pengamalan, bukan diskusi, bukan muzakarah. Dipilah, diteliti, direnungkan, diseleksi. Yang lebih dikuatkan meletakkan tangan itu di dada. Di dada, sini. Di dada. Bukan di sini. Boleh di sini, silakan. Tapi setelah dipilah-pilah, ditapis-tapis, disaring-saring dengan berbagai macam dalil-dalil dan hadis-hadis,
diambil suatu kesimpulan yang lebih dikuatkan di dada, sehingga posisinya tengah, tidak begitu atau begitu di tengah, tidak begitu ke bawah atau tidak lepas sini. Lalu bagaimana caranya? Cara pertama, ini punggung telapak tangan kiri, telapak tangan kanan di atasnya. Atau lebihkan sedikit di pergelangan, atau lebihkan ke lengan. Ketiga-tiganya dibolehkan. Namanya variasi. Ini atau ke pergelangan tangan, atau lebihkan lengan, zirak lengan. Ini kuat. Ini punggung kaki. Ada nampak? Ada nampak? Cara kedua, boleh digenggam. Coba, 1, Wahid, Isnin, Selasa, Arba. Berdiri. Kami contohkan. Cepat. Contohkan. Menghadap ke sana. Jangan malu-malu. Belajar tidak boleh malu ke sana. Ya, ini. Ini cara pertama. Mana pusatnya? Ini. Lunak-lunakkan tangan. Ini kedua, di atas pusat. Ini ketiga, di dada. Ini keempat, di atas. Itu ke atas juga dia, ke bawah. Tidak akan lepas. Pegang, nanti lepas. Berbahaya. Dan nampak? Di atas pusat. Di dada. Ini sudah calon kedinginan. Bangun. Coba. Bisa nampak? Ada nampak? Ya, jangan melengah-melengah. Orang salat tidak boleh melengah-melengah. Yang terpilih, yang lebih dikuatkan di dada. Mana dada? Mana dadamu? Ini dadaku. Bisa? Tangannya boleh di sini. Pegangnya tangan ini. Normal saja di atas pergelangan tangan. Jangan kaku. Supaya betul. Ada apa? Nanti ditunjuk ke depan. Ada apa? Yang baju kuning ada apa? Nah, syukur, duduk. Bagus. Budi. Tahu arti budi? Belajar untuk dididik budi. Karena hukumnya tidak rukun, tidak wajib. Andaikan ada orang yang tidak seperti itu, jangan salahkan. Biarlah Allah saja nantinya akan menilai. Cuman kita berhak memilah mana yang lebih mendekati kebenaran. Jangan salahkan ulama, kita tidak ulama. Maka Abi memilihkan di tengah ini. Tapi salat nanti jangan begitu pula. Jangan. Katakan Allahu Akbar. Datar saja.
Bolehkah ke sini? Ya, pendapat boleh ke sini. Boleh ke sini. Boleh ke sini. Boleh lepas. Tengah. Ya, Budi. Faham tu? Kalau ke sini tidak masalah. Habis sering begini. Ke sini betul, tengah-tengah. Nah, kalau habis sering begini. Terserah antum mana. Allahu Akbar. Normal. Namanya bersedekap. Bersedekap. Tidak ada beda, la farqa. Tidak ada beda bainar rajuli wal mar'ah. Tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan sama meletakkan tangan. Ada pendapat perempuan bagaimana begini pendapat. Kemudian apa sisi hikmah bersedekah itu? Imam As-San'ani, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan itu dalam kitab-kitabnya, maka dinukil dari situ. Yang pertama, membuat orang yang salat itu tenang, tidak banyak gerak. Kalau lepas dia saya akan beri biasa saja. Tapi letak tengah sini ada ketenangannya. Itu. Yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim jilid 4, kata beliau, wal hikmatu fi wad'i ihdahima 'ala al-ukhra annahu aqrabu ila khusyuk. Lebih mendekatkan kepada kekhusyukan. Wa mana'uhuma, mencegah daripada al-'abs, main-main. Ini kata beliau aqrabu ila khusyuk. Lebih mendekatkan kepada khusyuk, fokus. Dilepaskan agak terasa kesannya bermain-main. Orang gampang saja. Bahkan kita begini salat masih ada yang bermain-main. Masih ada yang begitu di samping Nabi. Atau dilepaskan lagi. Dia salat. Namanya abas, al-abas, bermain-main. Jadi kata Imam Nawawi adalah wal hikmatu fi wad'i ihdahuma 'ala al-ukhra annahu aqrabu ila al-khusyuk. Nih, tempat sujud di situ. Allahu Akbar. Mendekatkan kepada fokus khusyuk. Di sini lepas saja. Allah. Kurang fokus. Menghindari cayah saja. Bermain-main. Faham tu? Faham. Yang menekor itu faham. Sendiri di depan sini. Ini rajanya ini.
Setelah itu baru kita masuk kepada iftitah. Hikmahnya pertama lebih menenangkan, menenteramkan. Yang kedua mendekatkan kepada kekhusyukan, menghindari bermain-main. Yang berikutnya adalah untuk khudu'. Khudu' untuk ketundukan. Kita lebih tunduk sini, lebih siap kita. Disebut kepada wa dhullun baina yadil aziz. Dia merupakan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan yang Maha Perkasa, Maha. Setelah mantap baru membaca iftitah. Iftitah. Tidak ini. Semenjak awal dicontohkan. Berdiri lurus, jarak kaki selebar bahu, jangan mengangkang, jangan begitu, selebar bahu saja, pas, mata ke tempat sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan. Jangan. Bersujud. Allahu Akbar. Kalau sudah fokus, baca iftitah atau istiftah. Baik. Mudah-mudahan antum nanti setelah ini di salat isya nanti kalau sudah iqamah itu fokus lagi mengatur saf, apa-apakan, mulai fokus khusyuk, jangan mengganggu, jangan main-main juga. Ada paham? Yang berhitam. Yang lagi pena, ada apa? Diulang lagi, lihat ini. Mata ke tempat sujud, berdiri lurus. Kaki begini. Jangan dipekokkan. Demi mencapai sisinya lurus, pekok. Sehingga ketika rukuk, payah rukuk. Normal, salat itu normal, tidak ada pemaksaan, normal saja berdiri. Coba, Mbak, siapa nama? Cepat. Bagus. Siamat berpiah teleng, orang rancak kena tempeleng. Ini, cepat. Kaki selebar bahu, depan sedikit, depan. Ujung tikar selebar bahu. Apa gunanya selebar bahu? Supaya ini ketemu, jangan berdempet. Selebar bahu, sehingga tidak ada celah. Baik, coba kangkangkan kakinya, Budi. Ini kangkang pula kakinya, ketemu. Coba pekokkan kakinya, bingkukkan ke dalam, bisa. Jadinya, jadi normal saja. Selebar bahu, tumit sama di belakang, mata ke tempat sujud, Allahu Akbar. Coba
Ulang lagi. Allahu Akbar. Yuk kau terpilih cek. Nah, duduk. Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah pas masuk kepada iftitah atau istiftah, artinya mirip-mirip sama, pembuka atau pembukaan. Iftitah, alif, fa, ta panjang, ha, iftitah, atau istiftah, pembuka atau pembukaan, mirip sama mirip. Sering disebut dengan doa iftitah atau doa istiftah. Kenapa namanya iftitah atau istiftah? Karena dia dibaca sebagai pembuka salat setelah takbir sebelum baca Al-Fatihah. Setelah takbir, rukun berikutnya membaca Al-Fatihah. Maka sebagai pembuka ucapan, pembuka doa, pembuka zikir sebelum Al-Fatihah namanya iftitah atau istiftah. Disebut dengan doa iftitah, zikir iftitah. Ulama-ulama kita berbeda dalam memahami hukumnya. Jadi disebutkan perbedaan ini supaya kita jangan terjebak fanatik kepada satu pemahaman. Jumhur ulama, tahu jumhur, mayoritas sebagian besar ulama-ulama fikih, bukan ustaz, bukan dai, bukan wali, ulama, fuqaha, ahli fikih. Sebagian besar daripada mereka itu memahami adalah istiftah atau iftitah itu hukumnya sunnah. Seperti golongan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Ada juga yang mengatakan hukumnya makruh. Sehingga ada orang setelah takbir, kalau antum pergi nanti ke tanah suci di Madinah atau di Mekah, langsung saja dia pendapatnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, seakan tidak ada membaca. Itu Malikiyah, seakan tidak membaca. Kalau dia baca alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah bil alamin, arrahmanir rahim, seakan tidak ada jeda. Ada juga yang mengasih jeda sedikit. Maka berdasarkan sekian banyak riwayat hadis-hadis, didapatlah hukumnya adalah sunnah, tidak sampai kepada rukun salat atau wajib salat.
Membacanya pelan, sir. Makmumkah dia, imamkah dia, salat sendiriankah dia? Berlaku untuk salat wajib dan salat sunat. Iftitah itu bukan hanya salat wajib, salat sunat dia juga. Membacanya pelan. Karena Nabi dulu setelah takbir beliau diam sejenak. Lalu ada sahabat yang bertanya, yaitu Abu Hurairah, kenapa beliau diam sebelum baca Al-Fatihah? Beliau jawab, saya membaca Allahumma ba'id. Itu maka diam. Diam itu membaca dengan pelan. Tetapi ketika salat jenazah tidak ada iftitah. Karena salat jenazah adalah untuk berdoa kepada buat si mayit, tidak pakai iftitah. Langsung saja Al-Fatihah, salawat dan doa. Itu bedanya. Ada sekitar 6 atau 7 di luar salat malam yang populer tentang iftitah itu. Boleh kita pilih untuk membacanya. Ulama-ulama menganjurkan jangan dibaca itu ke itu saja. Bacalah terkadang yang ini, terkadang yang itu, terkadang baca ini. Misalnya terkadang Allahumma ba'id baini, terkadang wajah wajah, terkadang Allah berkabir, terkadang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Terkadang Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Divariasikan. Kenapa begitu? Supaya kita bisa membaca semuanya. Karena Nabi membaca tidak hanya satu. Supaya kita jangan anggap bacaan ini saja, padahal masih ada bacaan yang lain. Supaya jangan otomatis kita tidak pun pikiran kita di situ langsung otomatis. Allah Akbar, Allah Akbar kabira wal langsung otomatis. Allah Akbar, Allah Akbar kabira wal otomatis. Sebagaimananya orang yang otomatis setiap salat membaca qul huwallahu ahad, al-maghdubi alaihim waladdallin amin, qul huwallahu ahad, otomatis. Untuk itu kalau kondisinya kita bisa lama salat seperti salat sunat, bacalah yang panjang, wajahku wajhiyah. Salat-salat wajib bacalah yang menengahnya, Allahumma ba'id baini, karena ini yang paling sering dibaca Nabi. Atau apa yang dibaca oleh sahabat Nabi, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Atau yang tadi subhanakallahumma wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau yang dibaca oleh sahabat, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, dan yang lainnya. Intinya untuk mengetahui dan bapak-bapak ibu kita ketahui, cobalah menghafal bacaan istiftah itu agak 3. Kalau tidak bisa yang panjang-panjang agak 3. Kalau kita biasa baca wajah wajhiyah, sampaikan ke ujungnya. Ya. Kalau kita biasa membaca wajah wajhiyah, jangan dipenggal atau jangan dipotong.
sampaikan ke ujungnya. Karena orang sering memotong, dipotongnya sampai wajahtu wajiyah lilladzi fataras samawati, apalagi anifam ma, terus apalagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita membaca wajah tu wajiyah, maka bacalah sampai selesai, sampai wa atubu ilaik, jangan dipenggal. Karena memenggalnya itu dalam situasi tertentu, takut kita terlambat mengikuti imam karena kita datang terlambat. Nah, bacalah wajah wajiyah sampai wa ana minal muslimin. Itu pendapat. Intinya kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, bukunya kan ada, buka doa dan zikir, ajari mereka, kemudian baca bersama-sama. Bila perlu suruh mereka menghafal. Doa istiftah itu agak 3, karena menghafal setelah besar ini dapat kemudian hilang. At-ta'allumu fis sighari kan naqshi 'alal hajar, at-ta'allumu fil kibari kan naqshi 'alal ma'. Belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar setelah besar, setelah usia abi ini, kan naqshi 'alal ma', seperti mengukir di atas air. Dapat hilang, dapat hilang. Makanya di usia antum ini, di usia segini, itu usia menghafal. Memahaminya nanti hafal. Itu makanya di pesantren tingkat pertama kedua itu menghafal matan ini. Mengerti tidak mengerti, hafal. Karena paham itu nanti. Ini masanya untuk menghafal, bukan masa untuk memikirkan dan memahami. Masa untuk tafahum itu masa Ustadz Regar ini. Karena beliau orang alim besar di rumah beliau. Rajin menghafal, cepat masuk. Matan itu, di kami dulu dinyanyi-nyanyikan matan. Matan Jurmiyah, matan Alfiyah dinyanyi-nyanyikan. Bahkan dulu Abi menghafal kaidah-kaidah usul itu dinyanyikan. Sekian banyak kaidah dinyanyikan. Sekarang karena tidak mengajar lagi, lupa pula, tidak dihafal apa. Maka ketika antum hafallah istiftah itu agak 3 atau bila perlu 6, cepat nangkap. Karena kepalanya belum banyak isinya. Kami ini sudah hang ini, melantun saja dia. Agaran hilang dia. Baik. Kesimpulan, istiftah atau iftitah itu membacanya setelah takbiratul ihram sebelum membaca al-fatihah, dibaca dengan lambat. Baik salat sendirian ataupun salat berjamaah, baik salat wajib ataupun salat sunnah, hukumnya sunnah. Tapi mentang-mentang sunnah hukumnya jangan ditinggalkan karena isinya doa. Abi contohkan satu, membaca istiftah Allahu Akbar kabira,
walhamdulillah katsira, wa subhanallah buka wasila. Dibuka pintu-pintu langit. Yas'alu ilaih. Dibuka pintu-pintu langit agar bacaan itu naik ke atas. Salah seorang sahabat Nabi namanya Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar. Semenjak beliau mendengar Nabi bersabda, lantaran bacaan ini dibukalah semua pintu-pintu langit agar bacaan itu naik ke atas. Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan bacaan itu setiap salat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. Pada dukun nurut nanti. Itu fadilahnya. Ada sahabat membaca lagi, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Berebut-rebut malaikat untuk melaporkannya kepada Allah. Begitu. Jangan tinggalkan dukun urut nanti. Ya. Isinya doa. Maka nanti kita coba memahami arti dan maksudnya satu-satu. Biarlah lambat. Yang penting kita paham apa yang kita baca, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Nih, sebelum ditutup dengan baik-baik, terutama murid-murid, dengar baik-baik. Lebih ulang lagi, dengar baik-baik. Sungguh-sungguhlah menghafal semua bacaan-bacaan salat itu. Sementara antum ini jadi batu. Karena menulis mengukir sahabat itu terekam dia, markum direkam. Bisa dipahami? Bisa. Antum cepat menghafal, cepat menangkap, tersimpan, terpatri, namanya markum direkam. Karena dia mengukir di atas batu, kan nakshi alal hajar. Kami ada juga bisa dapat, tapi itu hilang-hilang, timbul hilang. Seperti karisia pemanggang kerbau, cepat dapat, cepat hilang. Itu nasihat Nabi kepada antum semua. Guru-guru kita yang ada sini bersungguh-sungguhlah mengajarkan murid kita untuk itu, berpahala kita. Setiap kali salat dia baca apa yang kita ajarkan, maka akan mendapat kita pahalanya yang tidak didapat oleh yang lain. Gara-gara kita anak itu menghafal, gara-gara kita anak itu salat, gara-gara kita anak itu beribadah, terus mengalir pahalanya. Jangan jemu, jangan bosan mengajari murid kita ini, karena ibu bapak mereka telah menyerahkan kepada kita. Dan ibu bapa betul-betullah serahkan anak ini. Jangan dicikarawi kami yang mengajar, supaya konsen pula kami mengajar. Faham tuh? Semoga apa yang dijelaskan malam hari ini bisa tertangkap, bisa mengerti, dan kita amalkan. Kita pakai ilmu itu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu
bila tidak diamalkan seperti pohon tidak berbuah. Amalkanlah, karena kita ilmu itu harus diamalkan. Sekian saja, diakhiri dengan membaca bersama-sama doa kafaraah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka. Apa lagi? Salah habis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.